Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ihsan dengan NIM 2111020024 dari kelas 7 Sejarah Peradaban Islam A, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dinamika dan sistem politik yang dialami oleh Khulafaur Rasyidin. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendekatan sejarah politik. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai akhir. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita masuk kepada dinamika yang terjadi pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ditafsirkan adalah 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memerintah setelah wafatnya Rasulullah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat Rasulullah SAW wafat itu terjadi kekosongan kepemimpinan, di mana Rasulullah tidak menunjuk siapa pemimpin setelahnya, bahkan tidak memberitahu, sehingga hal ini diisi oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini berlangsung kurang lebih selama 30 tahun, yaitu dimulai pada tahun 632 Masehi hingga tahun 661 Masehi. Dan pada masa ini dikenal sebagai periode kepemimpinan yang menegakkan nilai-nilai Islam, terutama di bidang politik, bidang pemerintahan, dan kehidupan sosial, di mana ketiga sektor ini menjadi fokus utama dalam kepemimpinan atau dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, setiap khalifah yang memimpin tentu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan tantangan zamannya, di mana yang kita ketahui bahwa zaman Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sama dengan zaman Umar, begitupun dengan zaman Ali tidak sama dengan zaman Utsman. Nah, keempatnya tentu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan apa masalah yang dihadapinya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan titik utama fokus kita pada video ini, yaitu mengenai bagaimana sih sistem politik pada masa masing-masing Khulafaur Rasyidin ini, pada masa masing-masing khalifah kita ini. Nah, akan saya kupas keempat-empatnya dalam video ini. Nah, di samping itu saya juga akan menjelaskan mengenai keunikan dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh setiap khalifah dalam hal ini. Nah, video ini tentunya bertujuan sebagai kita umat muslim, kita bisa mengetahui mengenai sistem politik yang dilaksanakan atau yang dijalankan pada masa Khulafaur Rasyidin ini. Nah, selain itu kita juga bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem politik yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin ini. Nah, jadi itu permasalahan yang akan kita bahas dalam video ini, serta tujuan dari permasalahan tersebut semoga bisa tercapai dalam video ini. Nah, kita masuk saja kepada pembahasan utama dalam video ini. Kita mulai pada khalifah yang pertama, yaitu sistem politik pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memerintah
pada tahun 632 Masehi sampai tahun 634 Masehi. Ya, kurang lebih kalau kita hitung-hitung sekitar 2 tahun lah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini seperti yang kita ketahui bersama, beliau adalah khalifah pertama Islam yang dipilih itu melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, jadi setelah Nabi wafat itu diadakan musyawarah untuk memilih siapa pemimpin selanjutnya. Nah, dan pilihan tersebut jatuh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat beliau terpilih, beliau melaksanakan sistem politik yang memiliki karakteristik sesuai dengan kepribadian beliau, di mana yang kita ketahui beliau adalah orang yang memiliki jiwa yang tenang. Nah, sistem politik yang beliau lakukan yaitu pertama adalah gemar melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini beliau sangat menjunjung tinggi pentingnya prinsip demokrasi dalam Islam, di mana keputusan bersama itu sangat dihargai, karena memang pada fase kepemimpinan beliau ini keputusan bersama adalah keputusan yang mutlak. Jadi itu untuk menghindari adanya kediktatoran dalam pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua yaitu beliau juga melakukan pemulihan stabilitas umat Islam. Nah, tantangan terbesar masa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah gejolak setelah wafatnya Rasulullah. Nah, seperti yang kita ketahui, setelah Rasulullah wafat terjadi kekosongan kepemimpinan yang menyebabkan terjadinya gejolak-gejolak seperti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum murtad, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh nabi palsu, dan bahkan penolakan terhadap membayar zakat. Nah, Abu Bakar di sini berhasil mengatasi tantangan ini melalui perang Riddah. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu sentralisasi kekuasaan. Nah, kekuasaan itu tetap berpusat di kota Madinah. Namun Abu Bakar As-Siddiq di sini beliau menugaskan para gubernur di berbagai wilayah untuk bisa menjaga kestabilan atau menjaga kondisi di daerah masing-masing. Hal itu bertujuan untuk agar Islam di wilayah masing-masing kegubernuran dapat dikontrol dengan sangat baik. Nah, jadi itu beberapa dinamika politik yang dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita masuk kepada khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memerintah pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Nah, kalau kita hitung-hitung kurang lebih 10 tahun lah ya kan. Nah, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang gemar memperluas wilayah Islam secara signifikan. Bahkan beliau juga membangun administrasi pemerintahan yang sangat kuat pada zaman itu. Seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu, administrasi itu sangat langka. Nah, beliau menjadi sosok pemimpin yang berbeda dalam menjalankan hal itu. Nah, Umar bin Khattab tentu juga mempunyai ciri khas dalam kepemimpinannya. Ya, seperti Abu Bakar tadi,
beliau juga memiliki karakter tersendiri dalam memimpin. Yang pertama yaitu administrasi terorganisasi, di mana Umar bin Khattab mendirikan lembaga-lembaga negara seperti Diwan. Diwan ini kalau kita artikan itu seperti Departemen Keuangan, atau mungkin jika di Indonesia sekarang ini Kementerian Keuangan ya. Di mana Diwan ini sistem pencatatannya itu dipergunakan untuk pengelolaan sumber daya. Nah, jadi keadministrasian pada zaman Umar ini telah diperlihatkan pada pembentukan Diwan ini. Nah, selain itu, apa yang dilakukan Umar? Umar bin Khattab juga melakukan menjunjung tinggi keadilan dan reformasi hukum, di mana Umar bin Khattab ini menegakkan hukum secara tegas dan adil tanpa pandang bulu, baik itu keluarga yang dekat maupun dengan orang-orang biasa. Jadi tidak ada hukum yang tebang pilih, runcing ke bawah, tumpul ke atas, tidak ada yang seperti itu. Ia juga memperkenalkan sistem peradilan terpisah dari pemerintahan eksekutif. Jadi di sini sudah mulai Umar bin Khattab, Islam pada masa Umar bin Khattab sudah mulai mengkotak-kotakkan antara pemerintahan eksekutif dengan yang lainnya. Nah, lalu apa dinamika yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu wilayah dan militer, di mana Umar bin Khattab ini membentuk sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem provinsi. Nah, sistem provinsi ini dibentuk dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada khalifah. Jadi keadministrasiannya berlanjut hingga pembentukan provinsi ini. Ada penataan juga di bidang pemerintahan. Ia juga menciptakan sistem militer yang profesional. Nah, itulah dinamika yang dilakukan pada sistem politik Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sistem politik masa Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini memerintah pada tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Ya, sekitar 9 tahunan lah. Nah, Utsman bin Affan ini menghadapi tantangan dari dalam negeri. Nah, jadi kepemimpinan beliau ini dihadapkan dengan upaya tantangan dari dalam Islam itu sendiri, yaitu berupa ketidakpuasan sebagian umat terhadap kebijakan pemerintahannya. Jadi banyak dari masyarakat yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahannya, sehingga hal ini juga mempengaruhi sistem politik pada masa pemerintahan beliau. Yang pertama yaitu sentralisasi kekuasaan, di mana Utsman bin Affan pada saat memerintah, beliau lebih banyak menunjuk anggota keluarganya. Nah, yaitu Bani Umayyah. Disinilah mulai terjadinya nepotisme dalam pemerintahan Islam. Jadi yang disebut dengan korupsi nepotisme. Nah, nepotismenya terjadi pada pemerintahan Utsman bin Affan. Di mana untuk menduduki posisi penting tersebut harus memiliki jalur nasab yang jelas kepada Utsman bin Affan. Nah, hal tersebut yang kemudian menimbulkan tuduhan nepotisme. Nah, begitu sejarah yang kita baca. Namun terkait benar atau tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yaitu melakukan pengelolaan administrasi. Nah, ini menyambung dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Utsman bin Affan melanjutkan administrasi yang dirintis Umar bin Khattab pada saat sebelumnya. Akan tetapi pada pemerintahan beliau ini lebih fokus terhadap konsolidasi wilayah yang dilakukan pada tingkatan-tingkatan tertentu. Kemudian
yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu yang kita kenal sampai saat ini adalah kodifikasi Al-Quran. Ini merupakan salah satu prestasi besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu menyusun mushaf Al-Quran yang seragam untuk mencegah perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Sehingga jika kita lihat di dunia ini, Al-Quran di negara manapun itu sama, memiliki tempat yang sama, posisi yang sama, pokoknya semuanya sama lah. Itulah yang dilakukan Utsman bin Affan yang masih diwariskan, yang riskan lah dengan kita hingga zaman sekarang ini. Nah, lalu yang dilakukan Utsman bin Affan ini juga mendapatkan tantangan, yaitu tantangannya terletak pada konflik internal, di mana masa Utsman bin Affan ini sangat diwarnai dengan pemberontakan dan fitnah yang akhirnya berujung kepada pembunuhan Utsman bin Affan. Itu terjadi di saat beliau mengaji. Nah, seperti yang kita ketahui bersama. Nah, setelah Utsman bin Affan wafat, tentunya terjadi pergantian kepemimpinan pula, di mana kita masuk kepada sistem politik masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah pada tahun 656 hingga 661 Masehi, kurang lebih 5 tahun lah. Ali bin Abi Thalib ini menghadapi masa yang penuh gejolak dengan munculnya perang saudara. Nah, hampir sama dengan Utsman tadi, Ali bin Abi Thalib ini juga menghadapi tantangan dari dalam, yaitu perang saudara, di mana hal ini menurut saya lebih riskan lah daripada perang dengan pasukan dari luar. Hal tersebut tentu juga mempengaruhi kepemimpinan beliau selama memerintah, di mana yang pertama itu kepemimpinan Ali ini sangat egaliter, di mana Ali bin Abi Thalib sangat menekankan persamaan hak dan keadilan dalam pemerintahan. Nah, di sini beliau sangat menjunjung tinggi keadilan atas persamaan hak dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu beliau menghadapi perpecahan, di mana Ali bin Abi Thalib harus berhadapan dengan perang Jamal dan perang Siffin yang melibatkan sahabat-sahabat besar. Nah, ini adalah bentuk klimaks dari perang saudara yang terjadi, di mana sahabat-sahabat itu saling berperang, tidak lagi bersatu dalam kemajuan Islam, sehingga ini sangat mengecewakan bagi kita semua. Namun itulah yang dinamakan dengan dinamika politik. Hal apapun bisa terjadi, kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Kemudian selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib juga melakukan pemindahan ibu kota. Beliau memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke kota Kufah. Hal ini supaya mobilitas pemerintahan itu lebih dekat dengan pusat konflik. Nah, agak membingungkan ya kawan-kawan. Namun inilah yang beliau lakukan, salah satu strategi untuk meredam konflik. Kemudian yang beliau lakukan adalah desentralisasi kekuasaan. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah-wilayah yang dikuasainya, di mana hal ini juga sangat bertujuan untuk peningkatan dari sumber daya manusia pada zaman tersebut, sehingga dengan ini skill dari masyarakat pada zaman itu bisa terrealisasikan dengan baik. Nah, itulah keempat dinamika politik dari Khulafaur Rasyidin, di mana keempat-empatnya memiliki positif dan negatif masing-masing.
Nah, sesuai dengan zaman dan tantangan yang dihadapinya. Tapi itu adalah pemerintahan yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, kesimpulannya sistem politik masa Khulafaur Rasyidin ini tentu sangat mencerminkan upaya untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, di mana sepanjang yang saya jelaskan tadi kita dapat melihat bahwa setiap khalifah itu menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Nah, akibat tantangan yang berbeda-beda tersebut, hal ini berpengaruh terhadap pendekatan politik yang diterapkan. Nah, pendekatan itu tentu beragam sesuai dengan tantangan yang dihadapi tadi. Namun, kembali lagi saya sampaikan bahwa keempatnya tetap menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam kepemimpinan mereka. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam video ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.